selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai liabilitas jangka panjang dan obligasi. Topik ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana perusahaan mencatat, menyajikan, dan mengelola kewajiban jangka panjang, khususnya dalam bentuk penerbitan surat utang atau obligasi. Di sini terdiri yang dari saya sendiri, Alfa Santoso, kedua ada Reno Kurniawan, dan ada Kawar Juni. Next, Kak. Next, Kak. Oke, di sini ada latar belakang dan tujuan pusaka. Di sini liabilitas jangka panjang kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang penting dalam struktur keuangan perusahaan, sumber pendanaan investasi aset tetap, pengembangan produk ekspansi. Di sini pertama ada membantu optimalkan struktur modal, yaitu perpaduan ekuitas dan utang sehingga biaya modal lebih rendah. Yang kedua, menjaga likuiditas jangka pendek sehingga manajemen lebih fleksibel. Contohnya, ada wesel bayar, utang obligasi, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Di sini ada obligasi. Obligasi yaitu surat utang dengan janji membayar pokok dan bunga. Contoh yang umum digunakan akuntansi. Obligasi melibatkan pengakuan bunga, amortisasi premium, atau diskonto, pencatatan pelunasan. Di sini ada contoh obligasinya, obligasi jaminan dan tanpa jaminan, obligasi berjangka, obligasi berseri, dan carbon bonds. Di sini ada pertama pengelolaan strategis, yaitu perencanaan keuangan jangka panjang, panjang evaluasi risiko, jadwal pembayaran pemantauan pasar. Yang kedua pengukuran, nilai sekarang harus kas keluar masa depan, termasuk pokok dan bunga. Yang ketiga dicatat di kewajiban tidak lancar, mencakup jumlah, jatuh tempo, sifat kewajiban dan amortisasi. Diakui sebagai beban untuk mencerminkan keusahaan aset. Yang terakhir, praktik akuntansi harus sesuai standar agar laporan keuangan akurat, transparan, dan akuntabel. Standar akuntansi mengatur pengakuan, pengukuran, pelaporan, penyusutan, dan amortisasi. Next, Kak. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah itu bagaimana menentukan harga jual obligasi ketika tingkat bunga pasar berbeda dari tingkat kupon. Yang kedua, bagaimana cara menyusun tabel amortisasi obligasi menggunakan metode bunga efektif, baik untuk obligasi premium maupun diskonto. Yang ketiga, bagaimana pelakuan akuntansi terhadap transaksi penerbitan, pembayaran bunga, amortisasi, dan pelunasan dini obligasi berdasarkan PSAK yang relevan. Yang keempat, bagaimana dampak perbedaan tingkat bunga kupon dan bunga pasar terhadap nilai tercatat liabilitas obligasi dari waktu ke waktu. Di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk memahami dan menghitung harga jual obligasi berdasarkan nilai kini arus kas, seperti kupon dan nilai nominal, menggunakan tingkat bunga pasar. Yang kedua untuk menyusun tabel amortisasi obligasi dengan metode bunga efektif pada kasus obligasi premium dan diskonto. Yang ketiga untuk menerapkan pencatatan akuntansi atas penerbitan obligasi, pembayaran bunga, amortisasi, dan pelunasan PSAK 71 dan PSAK 50. Yang keempat, untuk menganalisis dampak penggunaan metode bunga aktual, beban bunga, dan nilai tercatat liabilitas jangka panjang selama masa obligasi. Next, Pak. Di sini ada studi kasus obligasi premium. Di sini ada PT Nagapasa menerbitkan obligasi senilai 1 miliar pada 1 Januari 2023 dengan kupon 10% per tahun. PT Nagapasa dibayar tiap 31 Desember dan jatuh tempo 5 tahun. Tapi saat itu tingkat bunga pasar cuma 8%. Jadi harga obligasi yang diterima bunga bukan 1 miliar full, tapi PT Nagapasa menerima 1 miliar 80
1.080.000.000 karena harga obligasinya premium. Uang hasil kapasitas produksi perusahaan. Di sini ada perhitungan contoh kasus pertama. Di sini ada A, perhitungan harga jual obligasi. Di sini ada formula persen value. Di sini ada rumusnya PV obligasi sama dengan PV kupon tambah PV nilai nominal. Di sini ada persen value kupon atau anuitas. Di sini ada terdiri kupon tahunan sama dengan 70% kali 1 miliar sama dengan 100 juta dan rate-nya 8% dan periodenya 5 tahun. PV kupon rumusnya C kali 1 kurang 1 dalam kurung 1 tambah R pangkat minus N per R. PV kupon sama dengan itu 100 juta kali dalam kurung 1 kurang 1,08 dikali min 5 per 0,08. PV kupon 100 juta kali 1 kurang 0,6806 dibagi 0,08. PV kuponnya sama dengan 100 juta kali 0,319%, 3194 per 0,08. PV kuponnya sama dengan 100 juta dikali 3.997 PV 3,9927. PV kuponnya sama dengan 369.270 juta rupiah. Di sini ada present value nilai nominal. PV nominal sama dengan PV per 1 tambah R pangkat N. PV nominal yaitu sebagai berikut. Ada 1 miliar dibagi 1,08 per 5. PV nominalnya yaitu 1 miliar bagi 1,4693. PV nominalnya sejumlah ada 685,90 juta. 685,900 juta. Harga jual teoritisnya yaitu 399.270.000 tambah 680 juta 590.000 sama dengan 1.079.860.000. Next. Di sini ada tabel amortisasi premium. Di sini akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh saya, Reno. Nah, masuk ke bagian tabel amortisasi premium dengan metode bunga efektif. Nah, di sini ada tabelnya itu untuk kas dibayar ini didapat dari nilai kupon sebesar 10% dikali dengan nilai nominal awal sebesar 1 miliar, sehingga didapat 100 juta tersebut. Untuk bunga efektif ini didapat dari nilai tingkat bunga pasar sebesar 8% dikali dengan saldo akhir bagian atas itu sebesar 1.080.000.000 rupiah. Didapat 86.400.000 rupiah. Untuk amortisasi premiumnya didapat dari kas dibayar dikurangi dengan bunga efektif tersebut. Didapatlah 13.600.000 rupiah. Nah, ini berurutan sampai dengan tahun 2024, 2025, 2026, 2027. Sehingga total amortisasi premium yang didapat itu 79.785.773 rupiah. Masuk ke efek pelunasan dini. Ini ada skenario pelunasan dininya. Contohnya itu di akhir tahun 2025. Kondisi saat pelunasan. Yang pertama itu ada saldo obligasi sebesar 1.035.849.000 rupiah. Nah, untuk harga pelunasannya ini 102% dari nilai nominal sebesar 1.020.000.000 rupiah. Perhitungan gain or loss-nya itu untuk gain on early retirement sama dengan saldo obligasi dikurangi dengan harga pelunasan gain. Nah, sama dengan ini 1.035.849.000 dikurangi 1.020.000.000. Didapatnya itu 15.849.000 rupiah. Nah, untuk jurnal pelunasan dininya ini, untuk di debit ini ada obligasi payable sebesar 1 miliar sesuai dengan nominal awal.
Lalu di debitnya lagi ada premium on bonds payable sebesar 35.849.000 rupiah. Nah, untuk di kreditnya itu ada cash, keluarnya itu 1.020.000.000 rupiah. Lalu di kredit ada gain on bond retirement sebesar 15.849.000 rupiah sesuai dengan perhitungan di atas tadi. Nah, dampak dari pelunasan dini tersebut, yang pertama itu ada penghematan bunga. PT Naga Fatsa menghemat pembayaran kupon untuk 2 tahun terakhir dari periode 2026 sampai 2027 sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua itu ada gain memperoleh keuntungan sebesar 15.849.000 rupiah. Yang ketiga ada total benefit sama dengan 215.849.000 rupiah. Nah, untuk jurnal obligasi premium dari kasus pertama tersebut, ini berdasarkan dengan tabel amortisasi dari slide sebelumnya. Nah, untuk kasnya itu didebit saat penerbitannya itu sebesar 1.080.000.000 rupiah, untuk utang obligasi sebesar 1.080.000.000 rupiah. Nah, pencatatan bunga dan amortisasi di setiap tahun dari tahun 2023, 2024, 2025, 2026 sampai 2027, yaitu di 2023 beban bunga sebesar 86.400.000 rupiah sesuai dengan tabel amortisasi sebelumnya. Lalu untuk utang obligasi sesuai dengan bagian si amortisasi premium tersebut sebesar 13.600.000 rupiah. Di kreditnya itu ada kas keluar sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan bunga dan amortisasi di 2024, untuk beban bunganya itu sebesar 85.312.000 rupiah. Lalu untuk utang obligasi di debit sebesar 14.680.000 rupiah. Nah, untuk kas keluarnya itu sebesar 100 juta rupiah. Lalu di 2025 itu ada beban bunga sebesar 84.136.960 rupiah. Untuk utang obligasi itu 15.863.040 rupiah. Kas keluarnya itu sama sebesar 100 juta. Lalu untuk pencatatan bunganya di 2026 untuk beban bunganya itu ada 82.867.917 rupiah. Untuk utang obligasinya itu ada 17.132.083 rupiah. Kas keluarnya itu sebesar 100 juta. Lalu di 2027 itu ada beban bunga sebesar 81.497.350 rupiah. Untuk utang obligasi sebesar 18.502.650 rupiah. Kasnya keluar sebesar 1 miliar. Nah, pelunasan obligasi saat jatuh tempo di 2027-nya itu sesuai dengan pencatatan di saat penerbitan tersebut. Tinggal dibalik aja. Nah, utang pada saat penerbitan kan utang obligasi di kredit. Sekarang saat pelunasannya itu ada di debit untuk utang obligasi. Nominalnya sama dengan saat penerbitan sebesar 1.080.000.000 rupiah. Lalu dikas keluar sebesar 1.080.000.000 rupiah. Lalu menghitung nilai obligasi premium dengan kupon tahunan. Studi kasus yang sama seperti sebelumnya. Untuk PT Naga Fatsa ini juga menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 miliar pada 1 Januari 2023 dengan kupon 10% per tahun dibayar setiap 31 Desember dan dengan jangka waktunya itu 5 tahun. Saat obligasi diterbitkan, tingkat bunga pasar hanya 8% sehingga investor bersedia membayar lebih tinggi dari nilai nominal. Dana yang diterima perusahaan adalah 1.080.000.000 rupiah, mencerminkan bahwa obligasi dijual dengan harga premium. Untuk menghitung nilai wajar obligasi secara teoritisnya itu, yang pertama itu nilai kupon sama dengan 10% dikali nilai nominal sebesar 1 miliar, sehingga didapat 100 juta. R-nya itu tingkat bunga pasar sebesar 8%, T-nya itu periode jangka waktu si obligasi tersebut selama 5 tahun. Nah, di sini ada rumus PFIFA seperti yang bisa teman-teman lihat, ada 1 dan 2. Nah, sama dengan itu harga obligasi 100 juta dikali rumus PVIFA 3,992710 ditambah
buka kurung 1 miliar dikali PVIF yang bagian bawahnya itu dikali 0,680583. Didapatnya itu 399.271.000 rupiah ditambah 680.583.000 rupiah, sehingga didapatnya itu total 1.079.854.000 rupiah. Hasil ini hampir sama dengan kas yang diterima oleh PT Naga Fatsa, yaitu sebesar 1.080.000.000 rupiah, sehingga secara teoritis obligasi tersebut memang layak dikatakan obligasi premium karena kuponnya lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. Lalu ada studi kasus kembali obligasi diskon. Yang pertama itu untuk studi kasusnya itu PT Naga Fatsa menerbitkan obligasi senilai 1 miliar pada tanggal 1 Januari 2023 dengan kupon 8% per tahun, dibayarkan setiap 31 Desember. Jatuh tempohnya itu 5 tahun. Namun pada saat penerbitan tingkat bunga pasar 10%, sehingga investor menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari bunga kupon. Karena itu, obligasi tersebut dijual dengan harga diskonto dan PT Naga Fatsa hanya menerima dana sebesar 920 juta rupiah. Dari penerbitan obligasi ini, uang hasil obligasi dipakai buat beli mesin produksi guna untuk meningkatkan kapasitas produk perusahaan. Untuk menentukan harga jual, yaitu ada obligasi formula present value, sama dengan present value obligasi sama dengan PV anuitas kupon ditambah PV nilai nominal. Nah, present value anuitas kuponnya ini kupon tahunan sama dengan 10% dikali 920 juta rupiah sama dengan 92 juta. Nah, untuk formula PV anuitasnya ini PVA sama dengan PMT dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 plus R, tutup kurung pangkat dikurang N, tutup kurung dibagi R. Di mana PMT-nya ini 92 juta, lalu R-nya ini 10% sama dengan 0,10, N-nya ini periodenya itu 5 tahun. Nah, perhitungannya ini buka kurung 1 plus 0,10 tutup kurung pangkat dikurang 5 sama dengan 1,10 tutup kurung pangkat dikurang 5. Hasilnya itu 0,620921.323. Nah, 1 ini dikurang 0,620921.323, hasilnya itu 0,379 0,379078677. Hasilnya lalu hasilnya itu dibagi 0,10, hasilnya itu ada 3,7907868. PV kuponnya sama dengan 92 juta dikali 3,9707868 sama dengan 348.752.383 rupiah. Present value nilai nominal formulanya itu PV sama dengan FV dibagi tutup buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. PV nominalnya itu ada 920 juta dibagi 1,10 pangkat 5. eh, nah, untuk PV nilai nominalnya ini 920 juta dibagi 1,6105 100. PV nominalnya itu sebesar 571.247.617 rupiah. Harga teoritis obligasinya ini, harga obligasi sama dengan PV kupon ditambah PV nominal didapat 348.752.383 rupiah ditambah 571.247.617 rupiah. Didapat 920 juta. Nah, untuk nilai diskontonya itu 101 miliar dikurang 920 juta sama dengan 80 juta rupiah. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reno. Eh, dan pada slide berikutnya terdapat tabel amortisasi diskonto dengan metode bunga. Lebih cara pengerjaan ini sama dengan tabel amortisasi premium sebelumnya. Dan di sini terdapat saldo akhir sebesar 920 juta dan bunga efektif ini sore
920 juta persen bunga efektif terdapat dengan nilai 92 juta. Kas dibayarnya sebesar 80 juta. 62 juta amortisasi diskonto ini 12 juta terdapat dari 92 juta dikurang 80 juta sebesar 12 juta, dan saldo akhir berikutnya pada tahun juta ditambah dengan 920 tambah dengan 12 juta, saldo akhirnya pada tahun 2003 sebesar 932 juta. Dan berikutnya pada tahun 2024, 2025, 2026, dan 2027. Selanjutnya, efek pelunasan dini. Skenario pelunasan pada 31 Desember 2025, asumsi pada melunasi obligasi dengan call price 103% dari nilai nominal. Data per 31 Desember tahun 2025, nilai buku obligasi sebesar Rp1.035.848.960. Call price 103% kali 1 miliar sebesar 1.030.000.000. Perhitungan gain on early redemption sama dengan nilai buku kurang call price gain sama dengan 1.035.848.960 rupiah dengan 5 juta rupiah. Jurnal pelunasan dini pada 31 Desember 2025, bonds payable sebesar 1 miliar dan premium on bonds payable sebesar 35.848.960. Cash di kredit sebesar 1.030.000.000 dan gain on bond redemption sebesar 5.848.960. Slide berikutnya terdapat jurnal obligasi diskonto kasus kedua. Saat penerbitan, kas di debit 120 juta dan diskon obligasi 80 juta, utang obligasi di kredit sebesar 1 miliar. Pencatatan bunga dan amortisasi di 31 Desember 2023, beban bunga di debit 92 juta dan diskon obligasi kredit 12 juta dan kas di kredit 80 juta. Berikutnya pencatatan bunga dan amortisasi di 31 Desember 2023, beban bunga 92 juta di debit, diskon obligasi 12 juta, dan kas 80 juta di kredit. Pencatatan bunga dan amortisasi di 31 Desember 2024, beban bunga di debit sebesar 93.200.000, diskon obligasi di kredit 13.200.000, dan berikutnya kas di kredit sebesar 80 juta. Dan berikutnya pencatatan bunga dan amortisasi di 31 Desember 2025. Beban bunga sebesar 94.520.000 di debit dan diskon obligasi di debit 14.520.000 dan kas 80 juta di kredit. Pencatatan bunga dan amortisasi di 31 Desember 2006, beban bunga sebesar 95.972.000 di debit dan diskon obligasi sebesar 15.972.000 di debit dan kas di kredit sebesar 10 juta. Pencatatan bunga dan amortisasi di 31 Desember 2007, beban bunga sebesar 97.569.200 di debit dan diskon obligasi sebesar 17.569.200 dan kas di kredit sebesar 80 juta. Pelunasan obligasi jatuh tempo, obligasi sebesar 1 juta di debit dan berikutnya kas sebesar 1 juta sebesar 1 miliar di kredit. Oke, berikutnya menghitung nilai obligasi diskonto dengan kupon tahunan di kasus pada PT Naga Fatsa. PT Naga Fatsa menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 1 miliar pada tanggal 1 Januari 2023 dengan tingkat kupon per tahun 8% yang dibayarkan setiap 31 Desember dan jangka waktu selama 5 tahun. Namun pada saat penerbitan tingkat bunga pasar adalah 10%.
Sehingga obligasi dijual dengan diskonto, investor menuntut tingkat pengembalian lebih tinggi dari kupon, sehingga perusahaan hanya menerima dana sebesar 920 juta. Untuk menghitung nilai wajar obligasi tersebut secara teoritis digunakan pendekatan nilai kini, present value, sebagai berikut. Nilai kupon sama dengan 8% kali 1 miliar sama dengan 80 juta per tahun. R, tingkat bunga pasar sebesar 10%. T, periode 5 tahun. Berikutnya PVIFA 10%, 5 min 5 per 10% sama dengan 3,790787. PVIF persen, 5 sama dengan 0,620921. Harga 3790787 tambah 1 miliar kali 0,62921 sama dengan 303.260 rupiah, tambah 620.921.000 sama dengan 924.183.960 rupiah. Hasil perhitungan ini mendekati jumlah kas yang diterima oleh PT Nagafatsa, yaitu 900, bukan bahwa obligasi benar dijual dengan diskonto karena kupon lebih rendah dari tingkat bunga pasar. Berikutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama, perbedaan bunga kupon dan bunga pasar memengaruhi harga jual obligasi, premium, diskonto. Harga obligasi dihitung secara teoritis dengan metode nilai sekarang dan bunga efektif. Metode bunga efektif menghitung amortisasi premi dan diskonto dan memengaruhi nilai tercatat tiap tahun. Obligasi premi yaitu saldo menurun tiap tahun, obligasi diskonto saldo bertambah. Berikutnya, pelunasan dini memberikan penghematan bunga dan gain seperti benefit 215.849.000 dan jurnal akuntansi disusun sesuai PSAK 71, pengakuan awal, pengukuran setelah penghentian pengakuan. Lanjut lagi di saran tadi, perusahaan sebaiknya perhatikan tingkat bunga pasar saat merencanakan penerbitan obligasi. Penerbitan sebaiknya saat pasar mendukung atau suku bunga turun. Dan besaran kupon perlu mempertimbangkan biaya modal, risiko investor, dan kebutuhan likuiditas jangka panjang. Pelunasan dini bisa jadi strategi tingkatkan likuiditas dan kurangi beban keuangan. Dan pastikan jurnal akuntansi sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Oke, selanjutnya saya alihkan ke Kak Afat. Silakan Kak Afat. Oke, terima kasih Kakak Wahyudin. Eh, saya izin menutup. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.